Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai SKL ujian akhir sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Ruang lingkup level kognitif meliputi pengetahuan dan pemahaman, mengidentifikasi, menentukan, memaknai. Membaca non-sastra. Peserta didik dapat menentukan makna kata atau kalimat pada teks, menentukan informasi tersurat teks, menentukan pernyataan sesuai teks, menentukan paragraf berisi ulasan, menentukan slogan sesuai ilustrasi, menentukan kata sifat. Membaca sastra. Peserta didik dapat menentukan makna ungkapan tersurat dalam cerpen dan fabel, menentukan kalimat bermajas dalam puisi, menentukan bagian cerpen atau fabel. Menulis terbatas. Peserta didik dapat melengkapi istilah atau kata dalam kalimat, melengkapi ungkapan dalam teks. Selanjutnya, menyunting kata, kalimat, paragraf. Peserta didik dapat menunjukkan kata yang tidak baku, menunjukkan kalimat yang tidak efektif, menunjukkan alasan ketidakefektifan kalimat, menunjukkan konjungsi urutan waktu. Menyunting ejaan tanda baca. Peserta didik dapat menunjukkan alasan kesalahan penggunaan tanda baca. Selanjutnya, level kognitif aplikasi. Menunjukkan bukti, menyimpulkan, menentukan ide, menginterpretasi, menggunakan, menyusun. Pada bagian membaca non-sastra, peserta didik dapat menentukan ide pokok teks, menentukan kalimat utama, menyimpulkan isi teks, menyimpulkan pendapat pro atau kontra dalam teks, meringkas isi teks. Membaca sastra. Peserta didik dapat menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen atau fabel, A. Latar, B. Amanat, C. Konflik, D. Bukti watak, E. Nilai moral. Menyimpulkan sebab konflik, menyimpulkan akibat konflik. Selanjutnya, menulis terbatas. Peserta didik dapat menyusun urutan kalimat berbagai jenis teks, A. Laporan, B. Prosedur, melengkapi paragraf dengan kalimat, melengkapi petunjuk, melengkapi larik pantun, melengkapi teks dengan kalimat ajakan. Pada bagian ruang lingkup menyunting kata, kalimat, paragraf. Peserta didik dapat menggunakan kata bentukan sesuai dengan kaidah, menggunakan konjungsi dalam kalimat. Menyunting ejaan tanda baca. Peserta didik dapat menggunakan ejaan
menggunakan tanda baca. Selanjutnya, pada bagian ruang lingkup penalaran, mengevaluasi, membandingkan pola atau menganalisis. Peserta didik dapat membandingkan pola penyajian teks berita, menilai keunggulan atau kelemahan teks. Itu pada bagian membaca non-sastra. Kemudian selanjutnya pada bagian ruang lingkup materi, menyunting kata, kalimat, paragraf. Peserta didik dapat memperbaiki kesalahan penggunaan kata tidak baku, kalimat tidak padu, memperbaiki kesalahan penggunaan petunjuk kelakuan dalam drama. Yang terakhir, menyunting ejaan tanda baca. Peserta didik dapat memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan. Itulah tadi mengenai SKL ujian akhir sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.